wabarakatuh, dulur-dulur. Di tengah hari yang semakin siang, kebetulan tadi kita sudah keliling-keliling dan juga sudah wawancara baik kepada tuan rumah, dulur-dulur kita yang di Magetan, dengan kesiapan panitia dan juga dengan kesiapan para perwakilan dari cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan dari sudut pandang hukum kita juga perlu mendapatkan informasi yang akurat agar menjadi bahan informasi dulur-dulur yang tidak paham atau kurang mengerti tentang posisi Parlo 2021 ini. Langsung saja, kebetulan di sebelah kanan saya ada dulur kita dari Biro Hukum. Kita nanti akan tanya-tanya terkait dengan legalitas dari sudut pandang hukum Parlo 21 ini. Kemudian kendalanya apa? Kenapa dipastikan dilaksanakan di Magetan? Kita juga butuh ya. Artinya kita akan mendapatkan informasi. Kita tanya-tanya nanti terkait pelaksanaan yang dilaksanakan di sini. Langsung saja di sebelah kanan saya ada Mas Weli. Sugeng siang Mas Weli. Sugeng siang Mas. Kemudian ada Mas Runi. Selamat siang Mas Runi. Siap nggih Mas. Nah, kita nanti tanya-tanya sudut pandang hukumnya itu seperti apa dan secara legalitas seperti apa, beliau yang bisa menjelaskan. Nah, ini kami mewakili dulur-dulur dari daerah Mas yang tidak bisa hadir di sini tuh mungkin butuh kejelasan. Nah, jadi jangan sampai nanti diasumsikan ini Parlo pelaksanaan Parlo yang cacat hukum, tidak sesuai dengan izin dan lain sebagainya. Monggo, mungkin Mas Runi dulu atau Mas Billy? Mas Billy, waktu dan tempat monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng siang, para sedulur sedaya, warga, keluarga besar, persaudaraan Setiahati Trate. Kami di sini dari Biro Hukum ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang pelaksanaan parapatan luhur dilaksanakan di Magetan ini telah sesuai dengan apa yang diamanahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 14 anggaran dasar bahwa parapatan luhur dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Artinya bahwa pelaksanaan parapatan luhur terakhir dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2016, maka pada tahun 2021 inilah kita semua alhamdulillah dari seluruh perwakilan provinsi hadir di Magetan, dari Kang Mas Doyo, dari pengurus pusat, majelis luhur, semua menghadiri sehingga pelaksanaan parapatan luhur 2021 ini dilaksanakan di Magetan setelah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, kaitan dengan mengapa mungkin melihat ada beberapa permasalahan kaitan dengan permasalahan yang ada secara hukum, perlu kami pertegas bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2016 telah pernah diuji, dilakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Madiun atas produk-produk hasil dari parapatan luhur 2016. Dan kita semua ketahui bahwa telah ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung, putusan 1712 Mahkamah Agung Perdata terkait dengan keabsahan daripada hasil produk-produk parapatan luhur 2016 yang digugat oleh beberapa orang dan telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Bahwa keabsahan dan produk hasil dari parapatan luhur 2016 telah sah dan mengikat. Maka tidak ada lagi masalah yang harus dipermasalahkan. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bahwa pengurus pusat dalam hal ini, panitia dalam hal ini, melaksanakan kegiatan parapatan luhur tahun 2021. Saya kira begitu, Mas. Mungkin barangkali Mas Runi yang perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan saudara saya, Kang Mas Willy, adalah itu benar terkait kedudukan hukum daripada organisasi kita, yang mana dasar daripada
kegiatan ini mendasari adalah anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2016 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan ini terselenggara dengan baik. Terkait legitimasi daripada organisasi ini sudah teruji ketika banyaknya PSHTP, PSHT yang lainnya yang telah diuji oleh Ketua Umum kita dalam putusan 619K, yang mana keabsahan itu dikabulkan seluruhnya, artinya hanya mengakui satu Ketua Umum. Dan hak daripada organisasi pernah diuji oleh orang-orang atau ya saudara-saudara kita yang menguji di Kepedatan di Madiun sampai tingkat Mahkamah Agung. Dalil gugatan mereka ditolak seluruhnya. Artinya kita kembali lagi bahwa keabsahan itu dan hak daripada Majelis Luhur maupun Ketua Umum sudah teruji. Haknya Majelis Luhur mengangkat, Ketua diangkat. Artinya tidak ada persoalan. Semoga perapatan Luhur 2021 ini adalah mengemban amanah lebih siap lagi untuk kedepannya, PSHT lebih maju, lebih menasional, internasional sesuai tujuan organisasi kita, juga menjalin persaudaraan yang produktif. Jadi itu Mas, kalau ada lagi juga persoalan PSHT itu ya pusatnya di Madiun, tidak kemana-mana. SHTRAT ada di mana-mana, karena kita mengembangkan ajaran luhur kita. Terima kasih Mas. Nah, dulu-dulu tadi udah jelas ya terkait dengan kedudukan dan penyelenggaraan Parlur 21 ini secara hukum. Kita tanyakan lagi adalah yang berikutnya adalah berarti pelaksanaan 21 ini yang dilaksanakan di Magetan ini juga tentunya sudah memenuhi unsur perizinan ya Mas. Dari Biro Hukum kan tentunya ini yang mengurus segalanya. Ya. Jadi secara administrasi sudah ya, secara administrasi sudah dikondisikan. Jadi bukan kalau ada yang ngomong paratan luhur ngumpet-ngumpet gitu, itu mereka yang ngumpet-ngumpet. Jadi dulu-dulu tetap harus fokus satu komando bahwa PSHT tetap PSHT. Terus satu lagi Mas yang hangat di lapangan itu yang saya kutip gitu berdasarkan observasi saya di lapangan bahwa seakan-akan pencitraan Pusat Madiun dari dulu kami tidak pernah mengatakan pusat di tempat yang lain. Parapatan luhur di zaman era yang modern ini sebagai bentuk sumbangsih dan rasa persaudaraan dengan cabang yang lain, apakah memang diperkenankan melakukan perapatan luhur di luar Madiun? Karena tadi Mas Roni sudah sempat sampaikan bahwa SHT pusatnya Madiun, tapi SHT juga ada di mana-mana. Artinya memberikan kesempatan juga jika pelaksanaan per 5 tahun perapatan luhur itu bisa dilaksanakan di daerah yang berbeda. Lah apakah ini ada aturan baku atau ada larangan-larangan baku supaya saudara-saudara kita ini tahu Mas bahwa oh pusatnya memang Madiun, tapi nggak haruslah parapatan luhur itu harus dilaksanakan di Madiun karena bentuk rasa bersaudara di wilayah lain supaya mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah. Nah ini secara sudut pandang hukum dan anggaran dasar rumah tangga apakah ada aturannya seperti apa? Barangkali Mas Runi atau Mas Pelaksanaan kegiatan parapatan luhur atau munas itu sebenarnya dimanapun berada tidak ada masalah sepanjang di wilayah negara Republik Indonesia, ya. Kecuali kalau kita di Australia tidak boleh lah. Ya, di situ. Dan kegiatan itu ada maksud dan tujuan dan misinya adalah kebaikan dimanapun. Kalaupun nantinya ya ada suatu saat kita di Madiun, di Magetan, ya ibaratnya kegiatan ini sambang dulur. Kita kan organisasi persaudaraan. Kenapa kita nggak mau ke saudara kita ke Aceh, menengok di Aceh seperti apa, mengadakan di situ. Kita menengok nanti di Papua, di Kalimantan. Akhirnya Madiun itu terkenal di mana-mana gitu loh. Nah, tidak hanya sekupnya kecil bahwa kita di Madiun. Kalau pusat sudah jelas di anggaran dasar itu tidak akan bisa dirubah. Pusat pasti di Madiun. Tidak kemana-mana itu sudah. Artinya kalau kegiatan pun di luar daerah yang mana ada yang meminta, ya kepintaulah. Saudara-saudara kita mengembangkan di pelosok daerah Papua, di Kalimantan, di hutan, itu seperti apa sih rasanya? Ya kan? Biar tahu. Ini melek persaudaraan itu lah. Jadi kita jangan mengecil, kita harus besar. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Jadi kita bisa mengetahui tempat-tempat yang lainnya, mengangkat namanya kearifan lokal. Ya katanya yang bicara bakal kearifan lokal di mana sih gitu loh.
inilah Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Monggo. Mas Billy barangkali menambahkan terkait dengan pelaksanaan. Saya kira kita semua mengetahui bahwa di dalam anggaran dasar Persaudaraan Setia Trate berlandaskan Pancasila. Kita semua bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira justru inilah kita ingin menunjukkan kepada khalayak umum, kepada masyarakat luas bahwa SH Trate ada di mana-mana. Pelaksanaan tahun 2016 dilaksanakan di Jakarta. Pelaksanaan tahun 2021 saat ini disepakati dilaksanakan di Magetan. Barangkali nanti untuk berikut-berikutnya semua eksistensi dari keluarga besar kita yang baik sekarang ada di nasional, di Republik Indonesia maupun di mancanegara, ya kita akan tunjukkan bahwa memang inilah SH Trate begitu Mas, yang memang kita adalah masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari suku mulai dari Aceh sampai Papua, kan seperti itu. Jadi ini adalah aset daripada bangsa dan warisan daripada budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, yang harus kita pupuk rasa persaudaraan sesuai dengan ruh daripada organisasi kita. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Mas Billy, Mas Runi, luar biasa sekali sudut pandang hukumnya, kejelasan-kejelasan tentang keberadaan kita. Nah, dulur-dulur makin pinter ya sekarang. Jadi bagaimana berorganisasi. Jadi itu harusnya menjadi menambah kecintaan kita terhadap PSHT yang sama-sama kita kembangkan. Terakhir dari saya bahwa tadi sudah kita bicara terkait dengan kedudukan pelaksanaan Parlo 21 dari sudut pandang hukum. Nanti dulur-dulur tetap simak lagi, nanti kita bisa cek dari biru-biru lain, biru umum dan biru lain sebagainya seperti apa, dan kesan-kesan dari cabang yang hadir. Saya rasa itu dulu satu pesan dari saya sebelum kita tutup season ini. Sopo nyolong bakal kelangan, sopo kelangan bakal diparingi. Terima kasih, saya dari Biru Mas. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas.